Halo guys, welcome back to my channel Novi Latifar. Kali ini aku terinspirasi untuk bikin YouTube karena memang aku udah 3 tahun menjalani konten kreator di Instagram dan TikTok sebenarnya. Tapi ngerasa kurang leluasa untuk cerita perjalanan kisah konten, kisah karir, kisah bisnis di sana. Karena you know lah, kalau misalkan kita ngomong atau voiceover itu kan maksimal cuma 1 menit 30 detik atau 90 detik. Jadi aku harap dengan YouTube ini di sini aku bisa sharing-sharing tentang apapun yang kalian tanyain seputar bisnis, konten, ataupun traveling aku. Anyway, aku baru banget dapat DM kayak gini. Nanti aku tampilin di sini ya. Kak, gimana sih bangun bisnis travelnya? Boleh spill nggak perjuangannya? Modal dari mana? Terus gimana cara ngadepin dan tantangannya itu apa aja? Oke, basically ini aku bukan bisnis pertama ya. Di tahun 2025 ini aku bisnis travel itu bisa dibilang di tahun ke-10 aku berbisnis, karena basically aku kelahiran 99 dan mulai bisnis itu dari umur 2000, dari tahun 2015 di saat aku umur 16 tahun, which is masih SMA. Jadi dulu ceritanya almarhum om aku punya usaha sejenis Kangen Water gitu, beauty water untuk wajah dan lain-lain, harganya 30.000, inget banget. Nah, di situ aku bisa seharian ke sekolah itu kalau lagi ada acara kan nggak bawa buku ya. Aku bawa kayak 1 tas itu isinya beauty water semua untuk kecantikan gitu. Aku bawa bisa kayak 40 botol. Bener-bener nggak bawa buku ya. Jadi pulang-pulang aku bisa ngasilin 1 juta rupiah. Itu omset ya, tapi profitnya lumayan. Bisa setengahnya sendiri gitu. Nah, di tahun 2016, which is aku baru mau lulus SMA, ya itu aku mulai ikut multi level marketing gitu. Sampai sekarang MLM-nya masih ada, cuma aku bertahan di sana selama kurang lebih 4 tahun. Nah, kenapa aku nggak melanjutkan? Karena memang aku rasa rezeki aku bukan di sana. Salah multi levelnya nggak? Sebenarnya enggak ya, karena memang dari sana banyak yang berhasil, terus juga dari sana aku ngasah skill public speaking, terus gimana caranya negosiasi, gimana caranya komunikasi sama orang yang statusnya di atas aku, entah dia pejabat, entah dia memang pengusaha besar yang omsetnya miliaran, puluhan miliar bahkan sebulan gitu. Jadi aku itu nggak kaget untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memang di atas aku, stratanya ataupun bahkan level kehidupannya. Nah, di sana aku juga ngerti banget gimana caranya merintis bisnis gitu. Gimana caranya ngebangun mindsetnya, mentalnya. Aku ingat banget dulu waktu di zaman multi level, aku bener-bener pernah aku pengen prospek orang. Tapi aku nggak punya uang. Cuma megang uang 5.000, which is kalau sekali naik angkot berangkat nggak bisa pulang dong. Padahal udah janjian sama prospekannya. Nah, terus akhirnya aku naik sepeda yang karatan gitu, terus aku di daerah Ragunan naik tanjakan ya kan. Abis itu jam 2 siang aku muntah di pinggir jalan. Terus apa ya? Aku ditolongin sama PPSU yang suka baju oren-orennya pun jalanan ya di situ. Abis itu aku muntah, terus akhirnya ada kayak 2 motor gitu loh di sini. Aku dibonceng sama PPSU satunya. Nah, di sini 2 PPSU bawa sepeda aku ke rumah temen yang ada di Ciganjur. Nah, let's say udah sampai sana aku prospek gitu. Nah, aku udah prospek tapi memang nggak closing. Cuma pada dasarnya aku pelajarin dari situ adalah oh begini ya merintis, sampai ibaratnya naik sepeda muntah di tengah jalan karena saking nggak punya uangnya. Pernah juga waktu itu ke satu base camp perkumpulan, aku itu inget banget dulu pernah kalau prospek itu uang bener-bener ngepas kayak cuma bawa 10.000 untuk berangkat dan untuk pulang gitu.
Nah di saat itu aku ingat banget untuk makan bubur warkop 5.000 aja, aku tuh nggak punya uang. Kalau misalkan mau makan bubur warkop 5.000, itu aku harus nebeng temen pulang. Karena kalau enggak aku nggak bisa pulang. Jadi aku harus mastiin bisa nggak pulang gue nebeng gitu. Kalau dia bilang bisa, oke guys, gue bisa beli bubur warkop gitu, 5.000 rupiah padahal itu. Nah sampai di titik akhirnya aku punya hutang karena gak menutup operasional. Akhirnya di tahun 2020 aku kerja kantoran. Nah di tahun 2020 itu aku bekerja sebagai admin ya, which is interviewnya gampang banget, langsung keterima, besokannya langsung kerja. Ingat banget dulu gaji aku 4,3 juta. Selama 2 tahun di sana, Tanjung Barat, Pluit, aku 2 tahun pulang pergi, berangkat bisa jam 7 pagi, pulang nyampe rumah bisa jam 11 malam. Bayangin sehektik apa, walaupun hanya sebagai finance admin ya kan, di perusahaan China waktu itu. Lalu akhirnya aku resign, dan ini titik balik hidup aku sih. Kayak aku tuh merasa itu titik terendah hidup aku sebenarnya. Di tahun 2022 itu titik terendah hidup aku. Kenapa? Karena aku suka sama orang di kantor. Nah setelah aku suka sama dia, aku nembak lah dia ala-ala cegil zaman dulu gitu kan. Nah udah kayak gitu aku ditolak karena sikonnya dia suka sama teman aku gitu. Itu aku depresinya banget guys, bener-bener sampai ke psikolog, ke psikiater. Tahu gak sih orang kalau misalkan lagi sakit, merasa sakit muntah-muntah, tapi ternyata itu tuh psikosomatis aja. Karena aku pakai asuransi perusahaan untuk ngecek kenapa gue muntah-muntah ya. Ternyata pas di scan semuanya fine-fine aja. Oh benar, berarti ini masalah psikologis. Akhirnya aku yang biasanya, kalau kalian lihat konten-konten aku di Instagram dan di TikTok ya, itu aku bener-bener kalau makan itu bisa 3 porsi. Karena memang aku doyan banget makan. Tapi setelah aku sakit kayak ibaratnya kena mental, itu aku bisa makan warteg 1/4 porsi aja, itu pun gak habis guys. Maka dari itu akhirnya aku ke psikolog, aku berobat, intinya aku merelakan itu, mengikhlaskan, dan akhirnya setelah aku ditolak, 1 hari setelahnya aku resign guys, mutusin untuk resign. Tapi kan ada 1 month notice ya, ibaratnya 1 bulan setelahnya baru benar-benar bisa keluar karena harus pergantian ke staff lain gitu kan. Nah aku konsul ke psikolog dan psikiaternya itu di sela-sela 1 bulan itu, dan benar-benar aku memang resign itu modal nekat aja. Tabungan ada nggak? Nggak, 0. Ini jangan ditiru ya guys. Kalau kalian mau resign, minimal kalian itu punya tabungan yang setidaknya cukup untuk 3-6 bulan ke depan. Tapi kenapa kemarin tabungan aku 0? Karena memang aku itu pakai uang aku buat beli iPhone berapa belas juta waktu itu. Terus aku beli kamera berapa juta juga lupa. Terus aku beli kelas-kelas, dan aku sempat pengen bisnis ekspor. Udah sempat survei ke Jawa, ke pabrik gula, tapi akhirnya aku merasa bukan di situ jalan aku gitu. Nah akhirnya dari iPhone 11 second aku itu aku mulai ngonten. Sebetulnya resign itu pun aku ditanya sama atasan aku, kok kamu mau sih resign cuma gara-gara masalah sepele loh? Ingat loh, ini ibaratnya hidup dan mati. Karir itu ibaratnya kamu keluar kerja, itu nggak segampang itu untuk dapetin kerja lagi gitu. Tapi basically di otak aku adalah aku pengen bisnis. Kebetulan orang tua ada bisnis ya, Visa Kopior itu ada di toko ijo itu ya. Awalnya aku mikir aku resign, mau bantu bisnis orang tua. Tapi seberjalannya waktu, aku ngerasa bisnis buah-buahan frozen itu dan bisnis produk itu bukan passion aku. Aku tipikal orang yang suka banget bisnis jasa. Jadi nggak ribet COGS, terus segala macamnya, nggak perlu stok produk. Tapi ada jasa yang kita keluarkan, kita dibayar, dan full uang itu untuk kita. Tapi kalau memang bisnisnya sudah besar, nanti kan aku bayar karyawan dan operasional yang lainnya. Tapi itu tidak seribet kalau kita punya stok produk, gitu ya. Akhirnya di awal aku ngonten dulu. Nah 3 bulan setelah resign, kok
pemasukan bersih aku bisa 10-11 juta ya, lumayan nih gitu. Nah pada akhirnya karena banyak brand yang nyamperin aku, approach aku, dan akhirnya dia minta talent, aku kasihlah ke beberapa teman-teman aku. Tapi males ya japri satu-satu. Dan akhirnya di awal tahun 2023 aku bangun perusahaan itu untuk sejenis call management lah. Kalau ada brand mau endorse, dia butuh let's say 30 talent, 200 talent ke aku sebagai perantaranya, nanti aku yang menghandle mereka semua. Nah di situ ternyata uangnya besar banget gitu. Anyway, kalau misalkan mau flashback sedikit ya, jadi waktu aku kayak terpuruk banget, kayak titik terendah aku dalam hidup tuh kayaknya bukan pas nggak bisa makan bubur goceng deh, tapi pas aku ditolak sama cowok itu sampai aku ke psikiater muntah-muntah nangis di busway. Tapi aku mikirnya gini, ya Allah pengen banget dapetin dia atau rezeki omset 100 juta aja sebulan sebelum umur 25. Pas aku doa itu memang umur aku masih 24, oke? Pas aku doa itu umur aku masih 23, sorry. Nah terus aku doa itu iseng aja kan, pas udah resign juga aku melupakan doa itu. Nah pada akhirnya di tahun 2023 bulan Mei, ingat banget, omset aku nyentuh 3 digit gitu. Itu omset ya, masih kotor gitu. Tapi maksudnya, wow, itu umur 24 tahun, lebih 3 bulan, lebih 4 bulan, ternyata berhasil loh. Doa iseng-iseng itu yang kita panjatin tuh beneran berhasil gitu. Jadi sekarang kayaknya kalau mau doa yang baik-baik, doa iseng tapi ya udah lupain aja, yang penting tetap dikerjain apa yang mau kita kerjain gitu ya. Aku benar-benar itu kayak wow, itu benar-benar terwujud ya sampai sekarang. Aku punya bisnis rutin 3 digit sampai sekarang omsetnya ya, masih omset kebetulan. Nah udah seiring berjalan waktu di tahun 2023 awal memang aku ketemu pacar baru, sebenarnya teman lama di MLM dulu, cuma ya akhirnya rutin komunikasi sama dia bantuin kerjaan aku segala macem. Nah di tahun 2024 biasalah kita kayak ada masalah, maksudnya kayak hubungannya kurang baik gitu. Akhirnya aku mutusin untuk udahlah daripada nangis di rumah gitu, galau-galau di rumah, mending kayaknya enak deh kalau nangisnya di Mekah aja gitu, kan lebih leluasa ya gak sih. Nah akhirnya aku bingung mau umroh dengan siapa. Akhirnya di tahun 2024 itu, which is usia aku 25, itu aku akhirnya umroh dengan umroh mandiri ya, ketemu dengan komunitas orang-orangnya di Telegram gitu. Kita yang koordinir umrohnya itu sekali berangkat waktu itu 20 orang, sekitar 20 orang. Abis itu akhirnya aku ketemu satu, bisa dibilang ibu-ibu ya, perempuan juga tapi dia lebih senior di bisnis, yang memang dia dan suaminya punya bisnis IT. Kalau bisa dibilang proyeknya dia miliaran lah, 2 digit miliaran, bisa sampai 2 digit miliaran per proyek, which is bisnis dia itu besar banget kan. Sometimes aku mikir, kok mau sih bikin perusahaan, bikin PT sama bocil yang kayak gini. Ibaratnya umur aku tuh setengah umurnya dia gitu. Kalau misalkan dia let's say 40-an, ya gue masih 20-an nih, gue setengah umur lo nih. Ibaratnya kayaknya gue jadi anak lo cocok deh, tapi kenapa dia mau bisnis sama anak kecil kayak gini gitu. Tapi pada akhirnya di situ kita mulai bisnis umroh. Udah kayak gitu, kalau ditanya di awal-awal umrohnya uangnya dari mana, ya memang dari umrohnya itu dari perputaran uang endorsement, uang talent, komisi-komisi dari aku menghandle talent sebagai KOL dan lain-lain. Nah, sudah sampai dari situ akhirnya di tahun 2024 aku juga rutin banget ke luar negeri. Kayak waktu bulan Agustus September aku ke China, Singapura, waktu umroh ya, China, Singapura, Arab, Turki juga. Nah, Turki itu kebetulan juga something kayak unexpected lah ya.
karena memang dadakan sekali, akhirnya aku nggak keluar biaya tiba-tiba ke Turki, intinya seperti itu. Karena memang ada sedikit bisnis trip yang amat sangat dadakan, akhirnya aku ke Turki dan itu tidak terplan sama sekali. Oke, abis itu di bulan November aku mikir nyari uang ngapain lagi ya, karena memang basically aku bukan orang yang dimodalin sama orang tua. Orang tua memang ada bisnis, tapi mereka nggak modalin aku. Bukan tipikal orang privilege ya. Aku tuh tipikal orang perintis yang bahkan aku yang hutang orang tua atas nama aku tuh hampir 1/4 miliar sebetulnya. Dan aku membayar itu sekitar 70% dari itu semua. Itu kurang lebih ya 1/4 miliar ya, 250 sampai 300 juta. Nah, aku mikir nyari uang ngapain lagi ya gitu. Sebenarnya uang dari talent, dari travel itu banyak nggak? Lumayan, dari talent itu lumayan banyak. Cuma untuk biaya hidup dan dan untuk membayar hutang kayaknya belum cukup gitu. Akhirnya aku mikir ngapain lagi ya nyari uang. Akhirnya aku nekat dengan dana yang seadanya, karena aku setiap bulan bayar hutang orang tua tuh bisa sampai 2 digit juga, bisa sampai 20-an something, belasan sampai 20-an untuk bayar hutang orang tua tiap bulan gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk nekat ya udah ke Singapura, Malaysia, Thailand sendiri di bulan November. Dan tahu gak, bener-bener ya, keberuntungan itu gak akan mendatangi orang-orang yang memang belum siap sebenarnya. Jadi kalau memang kita lagi kepentok, udah action aja dulu, hasilnya gimana itu urusan nanti. Oke, yang paling gongnya adalah di Malaysia itu aku bener-bener sendiri. Singapura, Malaysia, Thailand literally sendiri. Terus intinya aku udah ke lift tapi ada sesuatu barang yang ketinggalan, aku balik lagi ke kamar. Oke, akhirnya aku udah balik lagi ke kamar ngambil sesuatu, akhirnya aku ke lift nih. Nah dari lantai let's say 12 ke lantai 1, itu di lantai 9-nya aku inget banget ketemu sama rombongan orang Justiper dari Indonesia gitu. Intinya dia bilang, kamu ngapain sendiri di sini, gini-gini, mau kemana? Terus aku bilang nggak tahu, tergantung mood aja mau kemana, bener-bener tanpa arah. Mau nyoba just tip sih, cuma nggak tahu mau kemana. Dan ternyata mereka bertiga itu just tipper dari Indonesia, yang pada akhirnya aku nggak tahu SKSD itu orangnya. Akhirnya aku ngikut mereka just tip, bawa coklat berapa ratus pieces, aku nggak tahu waktu itu mereka jualan kayak 200 pieces atau 140 pieces, lupa. Akhirnya aku bawa cuma sedikit, aku cuma bisa bawa 10. Kenapa? Karena memang aku setelah dari sini harus lanjut ke Thailand tapi tanpa bagasi. Jadi nggak cukup bawa coklat banyak. Oke, tuh. Akhirnya kebetulan ya ini handphone aku mati total gara-gara kecebur di air Sprite gitu. Dan pada akhirnya aku nginep di kamar mereka bertiga itu. Ibaratnya nih ya, sore aku baru kenal mereka, besok malamnya aku minta tolong. Ibaratnya mereka nawarin untuk udah nginep di kamar kita aja, toh juga cuma numpang tidur kan, besokannya langsung terbang ke Thailand. Sumpah sebaik itu. Karena kebetulan aku lupa booking malam terakhir di Malaysia, intinya salah tanggal. Akhirnya aku dibolehin untuk tinggal di kamar dia selama kurang lebih beberapa jam aja, nunggu flight ke Thailand sebetulnya. Nah dari situ bondingnya tuh lumayan kuat. Oke, setelah November pulang, aku balik lagi just tip sama mereka di bulan Januari, which is itu balik modal 2 digit somewhat, belasan juta itu balik modal. Dan pada bulan Februari akhir sampai Maret itu aku ngikut mereka lagi just tip ke Jepang dan China gitu. Kalau kalian lihat nanti aku mungkin taruh ya footage-nya waktu aku ngemper di bandara, jual bagasi, ke Yamato, bener-bener mode apa ya, bisa dibilang mode ngebabu tapi di negeri orang gitu, yang which is bagus banget. Impian aku bisa ke Jepang itu, dan aku ke China juga. Jadi sebenarnya basically aku ke Jepangnya itu sendiri karena mereka belum datang. Pokoknya aku ke Jepang lebih awal, jadi aku sendiri sekian hari, dan pas pulangnya aku lebih lama.
Dan pas pulangnya itu aku ke Cina dulu, karena tiket yang termurah adalah yang ke Cina guys, selama 24 jam. Itu aku literally sendiri sebatang kara, gak tahu bisa senekat itu tuh gimana. Tapi kayaknya ya, kalau memang kita nggak ada tekanan, kita nggak ada sesuatu yang urgent, itu kita bakal di situ-situ aja sih. Aku ngerasa ini aku kayak memperluas zona nyaman ya, bukan keluar dari zona nyaman, itu karena memang butuh gitu. Pertama butuh uang, yang kedua aku memang orangnya bosenan sih. Kayak di setiap ada masalah, contoh yang kalau kita flashback, yang kemarin aku ditolak cowok pas di kantor, aku langsung resign, terus ngonten, terus bikin personal branding dan lain-lain, akhirnya bikin perusahaan. Itu karena aku merasa, oh ini sesuatu hal yang ibaratnya jelek nih, ya udah aku nggak berlarut-larut di situ, tinggal menggunakan itu sebagai batu loncatan aja. Ibaratnya, ngerti gak sih kalau misalkan kita lagi jatuh nih ya, kayak dizolimi atau apa, I don't know lah ya. Soalnya aku ngerasa juga waktu itu temen di kantor itu amat sangat tidak suportif buat nge-support aku. Dia malah nge-support temen perempuan aku yang suka sama dia. Intinya itulah ya. Jadi kayak, oh sebatang kara nih, gak ada dukungan gitu. Oke ya udah. Akhirnya aku memakai itu sebagai kayak apa ya, bisa dibilang kayak dendam positif aja gitu. Ibaratnya gini deh, kalau misalkan bola nih ya dijatuhin ke dalam air, kan itu ibaratnya dalam banget ya, bola kasti misalkan dicemplungin gitu, atau bola apapun itu dicemplungin ke dalam air, itu kan dalam dia bakal jatuhnya, tapi kan ngelambungnya juga bakal lebih tinggi ya. Nah aku tuh suka memaknai itu kayak gitu. Kayak contoh misalkan, itu yang pertama waktu ditolak cowok. Dan terus yang kedua waktu hubungan gak baik ibaratnya sama pacar, yang di tahun 2024, tentang restu keluarga lah ya. Maksudnya daripada gue pusing nangis di rumah, mending gue ke Arab, ke Mekah, gue doa. Nah aku mikirnya dari doa itu mungkin dapat jawaban, misalkan dapat kayak lebih tenang hidup, dapat solusi gitu. Tapi ternyata dari galau dengan pacar itu, dengan keluarga pacar, malah bikin aku punya bisnis baru, yang which is akhirnya aku bisa di tahun 2025 ini beberapa kali aku memberangkatkan jamaah ke tanah suci. Dan itu wow banget ya, kayaknya gue malah seneng banget nih kalau ada ujian hidup gitu. Terus juga karena memang aku menghandle hutang orang tua yang lumayan besar ya. Kalau memang gak ada hutang orang tua itu, kayaknya gak akan sengebut ini deh nyari duit. Ngapain sampai ke Jepang just tip gitu kan. Kayak kalau gak ada tuntutan hutang orang tua, aku juga gak akan ngapain ke Singapura, Malaysia, Thailand sendiri gitu. Terus tiba-tiba ketemu Bali dia yang just tipper ini, terus tiba-tiba ke Jepang, terus tiba-tiba punya usaha travel. Kayaknya memang itu jalannya sih gitu. Jadi aku memang sebisa mungkin hutang tetap dibayar, karena memang itu kewajiban, hutang orang tua aku bayar. Tapi aku pun gak mau uang habis hanya untuk membayar hutang. Aku juga muterin uang dengan cara aku keluar negeri, nambah relasi, nambah pengalaman, nambah footage juga untuk konten. Terus siapa tahu nanti aku mau open trip ke Jepang dan lain-lain, ke Turki, ke manapun itu, ke China mungkin. Jadi itu untuk stok modal footage aku juga untuk usaha. Dan aku ngerasa kalau misalkan semua itu memang udah diatur gitu. Jadi kalau kita kayak ada mental breakdown atau hal-hal yang sebenarnya bisa kita bilang itu nggak baik gitu ya, kayak bikin kita ngedown dan lain-lain, itu sebetulnya ya tergantung kita gimana memaknainya gitu. Respon kita itu bakal kayak gimana, karena aku percaya kita itu nggak bisa merubah sesuatu yang memang kita nggak bisa kendaliin. Ya udah, misalkan lagi banjir, ibaratnya lagi banjir, lagi gempa atau apapun itu, oke ya udah kita terima, terus kita apa responnya gitu. Respon kita mau gimana nih, kita lagi ada
kecelakaan, ketipu atau apa, oke kita terima, tapi apa respon yang bisa kita lakuin dari hal itu? Siapa tahu mungkin kalau misalkan kita kemarin ketipu dan lain-lain, ini bikin kita waspada untuk nggak ketipu lagi, untuk mencari partner bisnis yang memang lebih sesuai dengan diri kita, bukan yang curang, culas dan lain-lain gitu. Jadi selalu ada pelajaran dari hal-hal buruk yang bisa kita ambil, dan nextnya kita itu mau ngapain itu tergantung respon kita, ya nggak sih? Dan itu yang aku alamin selama ini. Kenapa orang-orang penasaran kok bisa ya dari nelon doang terus bisa keliling dunia, terus tiba-tiba ada kantor, terus tiba-tiba punya bisnis PT, travel, umroh, yang which is bisa dibilang modalnya lumayan besar gitu. Kok bisa gitu? Sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, bukan juga sesuatu hal yang keberuntungan. Karena bisa dilihat kalau dari progres ke belakang seberapa susahnya nyari duit, ini bukan lomba-lomba susah ya, aku tahu banyak yang lebih susah daripada aku, tapi aku ngerasa dulu tuh nyari uang susah banget, sampai nangis di tengah jalan, naik angkot juga nangis, kayaknya nyari duit 10.000, 20.000 kok susah banget ya gitu. Aku juga sering terbengkalai di kota orang gitu, dengan uang seadanya demi prospek orang, nawarin obat dari rumah ke rumah, gurahin matanya mereka, wah itu udah makanan sehari-hari sih dulu gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang overnight sukses, dan juga bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, karena kalau bisa flashback ke belakang, aku udah mulai cari uang dari umur 15 tahun, dan sekarang usia aku udah 26 tahun, mungkin ya sudah 11 tahun aku cari uang gitu. Dan memang gak ada yang instan guys. Mungkin di bisnis 1, 2, 3 kamu itu belum berhasil, is okay gitu. Nanti kamu tinggal ambil pelajaran dari bisnis sebelumnya, ya udah anggaplah itu jatah gagal kamu. Terus nanti di bisnis baru, kamu lebih bisa menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman bisnis kamu yang kemarin, biar nggak gagal lagi, biar nggak ketipu, biar partner bisnisnya itu memang cocok sama kamu, dan lain-lain, masih banyak lagi gitu guys. Jadi kalau menurut aku, usia kamu berapapun sekarang, apalagi kamu yang masih single, itu mulai aja dulu bisnis, mau apapun itu, mau jual makaroni kayak mau jual bakso aci, terserah. Seadanya modal kamu, terus juga seadanya relasi kamu, mulai aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, kan itu bisa step by step dikembangin gitu. Kayak aku bikin YouTube ini ala kadarnya, sekedarnya, dan yang penting mulai aja dulu guys. Oke, jadi itu aja kira-kira introduction tentang aku. Anyway, nama aku Novi Latifah Rahmadani, usia aku 26 tahun, dan akun Instagram dan TikTok aku itu Novi Latifah, boleh nanti di follow ya. Nah, mungkin menurut aku segitu aja untuk tips and track lainnya tentang cara memulai bisnis, cara konten dari awal, terus gimana sih caranya kita traveling ke luar negeri dan lain-lain, itu nanti bakalan aku spill di next episode ya. Segitu dulu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next episode.